Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk berkat kasih setiamu bagi kami sepanjang satu hari ini. Kami telah melakukan setiap aktivitas kami, pekerjaan kami. Meskipun kami telah berlelah melakukan setiap pekerjaan kami memohon Tuhan pulihkan kekuatan kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan pada malam ini. Berkati kami Tuhan dan pimpin kami dengan hikmat yang dari surga, agar kami dapat mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yaitu dari 1 Yohanes 4 ayat 13 hingga 15. Ayat pembimbing renungan ayat 15, begini firman Tuhan. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah berada di dalam Allah. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus di tengah dunia ini membuat manusia dapat melihat dan mengenal Allah yang penuh kasih. Tetapi manusia oleh karena dosa-dosanya menjalani hidup di luar kasih, tidaklah mungkin dapat mengenal Allah yang adalah kasih. Dosa membuat manusia menyimpang dari kehendak Allah, jauh dari Allah, dan hidup tidak lagi terarah kepada Allah. Hubungan manusia dengan Allah telah rusak oleh karena dosa. Namun, kasih manusia yang semestinya ditujukan kepada Allah, sesama, dan kasih terhadap ciptaan lainnya menjadi salah arah karena dosa. Kehadiran Allah melalui Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia ini memulihkan keadaan manusia itu dengan pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan anaknya yang tunggal yang turun ke dalam dunia ini. Ia berkorban demi menyelamatkan umat manusia dari dosa, sehingga hubungan yang telah rusak tadi kembali dipulihkan, dan manusia yang sebelumnya yang tidak mengenal Allah kembali menjadi mengenal Allah yang adalah kasih. Kasih yang salah arah telah dikembalikan kepada Allah melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Hal ini terjadi bukan karena kuasa manusia, bukan karena kekuatan, upaya, atau usaha manusia itu sendiri, melainkan oleh karena kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai orang yang telah menerima kasih Allah, tentu harus mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah satu-satunya yang telah memulihkan kita dengan Allah. Dengan demikian, kita percaya bahwa Allah tetap berada di dalam kita dan kita di dalam Allah. Sebagai tanda dan wujud bahwa Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah, marilah kita menunjukkan sikap dan perilaku hidup kita, yaitu dengan hidup saling mengasihi. Dan dengan demikian kita mengikuti teladan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan kasih jika hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan atau usaha diri sendiri. Kita tidak mampu mengasihi sesama kita, kita tidak mampu mengasihi istri, suami, anak, atau keluarga, atau setiap orang yang ada di sekitar kita dengan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri.
Sebab kasih yang sempurna berasal dari Allah, sebab Allah itu sendiri adalah kasih. Oleh karena itu, setiap orang yang tinggal dalam Allah, dia tinggal dalam kasih, dan kasih itu nyata dalam kehidupannya. Mengasihi memang tidaklah mudah. Karena itu, hanya Allah saja yang memampukan kita untuk mewujudkan kasih-Nya dalam hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau Tuhan yang telah mengasihi kami, sebab Engkau sendiri adalah kasih. Ajar kami Tuhan dan mampukan kami untuk menyatakan kasih itu dalam kehidupan kami terhadap orang-orang di sekitar kami, sehingga kami dapat menjadi berkat. Bapa di surga, malam ini kami mau beristirahat membaringkan diri di tempat tidur kami masing-masing. Bapa berkati kami sepanjang malam ini, pulihkan kekuatan semangat kami, dan bangunkan kami di esok pagi Tuhan, untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.